Malah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kenapa berkat ini diterima Abraham? Dikatakan kepada Tuhan, dikatakan oleh Allah, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kata kunci untuk membuka pintu berkat dan janji Allah dalam hidup kita adalah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Itu kata kuncinya. Karena kita tahu mendengarkan, melakukan firman Tuhan akan mendapatkan berkat yang besar, marilah kita dengarkan dan lakukan firman Tuhan. Karena iman dan ketaatan Abraham, dia akhirnya menerima janji Tuhan sampai saat ini. Mungkin kita perlu merenungkan, kenapa sampai saat ini kok saya begini-begini aja ya. Mari kita koreksi ketaatan kita. Mari kita koreksi iman kita. Bagaimana selama ini? Jika mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki, mari perbaiki. Jika mungkin ada sesuatu yang perlu ditinggalkan, mari tinggalkan. Supaya kita bisa menerima janji Allah yang besar di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti Abraham. Dulu dia menantikan puluhan tahun anaknya sampai baru hampir umur 100 tahun, baru atuh anaknya. Itu pun disuruh korbanin. Tapi ternyata ya keturunannya saat ini menjadi bangsa-bangsa yang besar di dunia. Seperti bangsa apa? Israel. Bangsa Israel besar di dunia. Setiap penemuan-penemuan banyak berasal dari orang yang berasal dari kelahiran Israel. Nebayot, Kedar, Midian, Asyur, raja-raja keturunan dari Ismail. Di dalam Kejadian 25 ayat 16, 12 orang raja-raja, bangsa-bangsa dari keturunan Esau, yaitu bangsa Edom. Semua keturunan Abraham yang dari Ishak yang cuman atu ini. Artinya apa? Mungkin saat ini kita tidak melihat berkat Tuhan yang melimpah itu. Tetapi di masa depan, mungkin kita tidak melihat, tapi di masa depan keturunan kita akan benar-benar berkembang dan diberkati, Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan di keturunan kita yang akan datang ditentukan oleh kita. Kalau hidup kita tidak berkenan, bagaimana berkat Tuhan mengalir kepada anak dan cucu kita? Itu yang harus kita lakukan. Ya, mungkin kita tidak punya anak dan cucu, tetapi anak cucu rohani kita. Mungkin anak-anak angkat kita, orang-orang yang kita anggap anak, orang-orang yang kita didik, orang-orang sekitar kita yang kita nasihati, itu semua buah dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jika iman mereka semakin besar, semakin besar. Memang untuk percaya dan taat sepenuhnya bukanlah hal yang instan dan mudah. Terkadang harus melalui proses yang berat. Untuk melepaskan sesuatu atau kebiasaan yang sudah kita lakukan bertahun-tahun lamanya. Tapi percayalah, ketika kita berusaha sepenuhnya taat, iman itu akan melepaskan kita dari setiap keterikatan yang membelenggu kita selama ini. Iman itu sanggup melepaskan setiap belenggu keterikatan kita. Yang penting kita taat. Kalau Tuhan suruh lepaskan, lepaskan. Sehingga tidak ada penghalang lagi untuk pintu-pintu berkat dan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Terlebih janjinya yang terutama adalah janji keselamatan dan hidup kekal bersama dengan Yesus di kerajaannya yang mulia. Tanah air kita yang sebenarnya yaitu sorga. Itulah yang kita terima janji Tuhan. Betapa indahnya. Mungkin saat ini kita mengalami karena ketaatan kita sedih. Mengalami rasa sakit di dunia ini. Tapi percayalah, kalau kita taat sampai akhir, penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan keindahan surgawi yang Tuhan berikan kepada kita. Terbayar semua kesakitan penderitaan kita di dunia ini kalau kita taat di dunia ini. Amin buat firman Tuhan.